Sekarang kita lagi ada di saungnya petani nih, saung bawangnya petani di daerah Cirebon Pabuaran bersama Mas Sony, pilot aktif Garuda yang sekarang lagi banyak nganggur ya Mas. Jadi bisa jalan-jalan ke kebun bawang belajar bertani. Nah Mas, saya tuh penasaran Mas. Jadi pilot kan udah keren Mas. Jadi pilot udah keren. Semua orang pengen jadi pilot. Enggak semua orang sih maksudnya. Kalau ditanya cita-citanya, saya waktu sekolah itu cita-citanya apa? Jadi pilot tuh bangga gitu Mas. Seragam putih, bagus, ganteng, gitu kan? Gajinya gede ya Mas ya. Gajinya gede, penghasilannya gede. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Mas Sony itu pengen belajar pertanian gitu Mas? Ya pertanian ya Om. Sebenarnya sih pertama karena di awal kita kecil itu di lingkungan petani gitu ya. Di kampung itu kan kita ngelihat petani ya. Memang waktu itu melihat kondisi di kampung itu kan kurang menarik ya petani itu ya, identik dengan kesederhanaan yang biasanya petani itu ya. Tapi setelah saya ada di airline ini kan saya melihat hampir dari Indonesia aja, dari ujung timur sampai barat itu kan hampir semuanya itu kan lahan hijau ya, dan masih banyak yang nganggur gitu. Sedangkan kalau kita melihat di negara kayak nggak usah jauh-jauh, di Thailand aja kan pertaniannya udah bagus, dan hasil yang dihasilkan dari pertanian di sana kan cenderung grade-nya ala gitu, enak, murah. Dan sebenarnya dulu kalau melihat dari sejarahnya kan mereka belajar atau dia berguru sama kita kan. Nah dari situ jadi tertarik melihat ada peluang nih gitu kan. Kadang kan melihat berita-berita yang ada di media itu kan pemerintah sampai impor-impor kadang kekurangan, entah itu cabai, entah itu bawang atau apa. Nah kebetulan kita sekarang ada di kebun bawang gitu kan, salah satu pertanian yang sedang dikerjakan oleh Pak Arif dan teman-teman. Menarik sih sebenarnya, selain investasi yang lain sebenarnya dengan pertanian ini kan kita menghidupkan tanah yang mungkin mati ya. Sebenarnya kita bisa ngelihat ada di daerah tertentu mungkin tanahnya dianggurin gitu kan, sayang sebenarnya. Karena kita melihat di situ ada peluang, kenapa nggak kita garap aja gitu, daripada kita cuma investasi tanah yang dianggurin atau rumah yang dianggurin atau mungkin cuma dikontrakin kan, mungkin itu bisa aja. Tapi bisa juga kita sedikit alihkan ke arah pertanian. Kalau pertanian kita maju kan kayak mungkin zaman-zaman yang dulu kan mungkin kita bisa swasembada ya, swasembada ya, kayak beras gitu kan, mungkin nggak perlu impor atau mungkin ya kebutuhan-kebutuhan lain lah. Jadi menarik lah Om Eko. Oke. Nah tadi kan Om bilang kan ngeliat negara-negara lain sudah lebih maju pertanian, padahal dia belajar dari kita ya. Ya mungkin itu ada benarnya juga gitu kan. Kalau kita ingat dulu Thailand pernah ngirim mahasiswanya untuk belajar pertanian di kita, lalu mereka pulang memperbaiki. Nah sekarang kan kalau yang saya bingung itu kan dari teman-teman maskapai yang sudah pendaftaran tinggi itu terjun ke pertanian hanya karena nyoba pilihan bisnis selain di maskapai, atau emang rencana pensiun nanti, atau mau pensiun dini, atau bagaimana Mas? Kalau pertanian harapannya sih nanti waktu sudah mau pensiun itu sudah punya hasil dari pertanian ya. Jadi kita paling tidak bisa dengan ibadah kan, istilahnya beribadah dengan istilahnya kita menghidupkan tanah, ngebantu lingkungan, ngebantu saudara-saudara kita atau ngebantu petani-petani yang ada di lingkungan kita sendiri itu. Ya memang masalahnya kan kadang antara teknologi sama pertanian tradisional itu kan kadang timpang tindih ya istilahnya. Di satu sisi kita mau hemat, tapi di sisi lain kan ada sisi petani yang memang butuh pekerjaan gitu. Dan mana kalau dulu waktu kita kecil kita ngelihat petani itu kok istilahnya sederhana terus gitu ya, istilahnya pas-pasan terus, mungkin dengan istilahnya dengan kemajuan atau edukasi yang bisa diberikan oleh kita dan teman-teman itu kan petani bisa lebih baik perekonomiannya gitu. Nah Mas, sekarang kan kita udah lihat nih, Mas sendiri tadi udah panen, udah ngeliat hasil bawang merah, udah lihat ya lingkungan sini, lihat yang berapa ratus orang kerja, ekonomi sini bisa berarti boleh dibilang hampir ditopang dari hasil pertanian.
Nah Mas, kira-kira kalau Mas nanti terjun ke pertanian, Mas akan melakukan apa? Kalau terjun langsung pasti tidak mungkin Pak Eko. Ya, paling sebatas kita mungkin sebagai investor ataupun sebagai pelaku, paling kita sebagai pemilik usaha itu sendiri ya. Kalau memang kita gimana? Kan saya sering dengar ya, banyak teman-teman yang mencoba jadi investor pertanian itu sering gagal Mas. Pernah dengar itu? Kalau saya juga pernah sih. Pernah juga. Pernah, istilahnya kan nggak kapok. Ya namanya usaha Om. Kan jalan sampai ke pilot ini sendiri kan juga banyak kegagalan yang saya capai sebelumnya kan ya. Jadi ya intinya kan kita harus berpositif thinking ya istilahnya sama apa yang kita usahakan dan doa yang kita panjatkan kan. Jadi di setiap kegagalan pasti di suatu saat itu nanti ada keberhasilan lah. Saya yakinnya seperti itu. Jadi gitu ya. Ternyata bukan di pertanian doang kalau bicara investor gagal, hampir semua sektor juga gagal. Mas Sony untuk menjadi seorang pilot juga tidak ujuk-ujuk langsung lulus sekolah langsung berhasil jadi pilot, enggak ya Om ya? Perlu proses yang panjang untuk menjadi seorang pilot baru bisa berpenghasilan lumayan gitu. Artinya kalau gagal baru di pertanian sekali ya sama aja, usaha juga nggak ada yang langsung berhasil ya Mas. Betul. Mungkin tinggal kalau teman-teman yang pernah ngerasa gagal di investasi pertanian, barangkali Mas kalau menurut hemat saya, pertama kurang perhatian, yang kedua belum mau aktif untuk mengkoreksi di lapangan, ya, yang ketiga menggampangkan. Jadi walaupun nanti teman-teman mau investasi di pertanian, carilah partner yang benar Mas. Betul. Dalam arti dia tahu kendalanya, dia tahu cara budidayanya, dia bisa manajemen tenaga kerjanya. Tapi kita doain semoga usaha pertanian Mas Sony berhasil dan bisa nularin ke teman-teman pilot atau awak kabin yang bingung mau usaha apa. Karena menurut saya Mas, usaha pertanian itu jangka panjang. Dulu Mas Sony waktu sebelum jadi pilot pasti punya orang tua atau punya kakek atau punya apa yang petani. Betul. Sekarang pertanian juga masih ada. Ya Mas, barangkali ada penutup buat teman-teman Mas yang seprofesi atau yang lainnya, ada tips dan trik pengalaman dari Mas Sony setelah berkunjung mengamati pertanian Mas? Oke teman-teman, jadi pertanian salah satu peluang juga ya, peluang investasi, peluang usaha untuk menjadi pilihan kita. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk mencoba. Memang tidak selalu pasti berhasil, tapi tidak salah untuk coba. Paling tidak kita bisa membantu lingkungan kita, petani-petani yang ada di lingkungan kita. Selamat mencoba, jangan ragu-ragu sekali lagi, dan yakin hasil pasti ngikut. Mungkin itu aja, Om Eko. Oke, ya udah Mas, kita keliling-keliling lagi Mas. Nanti kita lihat aktivitas panen. Oke. Ya udah, bye. Mas Sony nih. Enggak. Kalah cuy. Rumah linya.